Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mengumumkan perubahan besar dalam kebijakan pertahanannya. Melalui dokumen Strategi Pertahanan Nasional atau National Defense Strategy NDS 2026 yang dirilis pada Jumat 23 Januari 2026, Washington menyatakan akan memusatkan perhatian pada perlindungan tanah air dan pencegahan terhadap Cina. Dalam strategi terbaru ini, Amerika Serikat juga menegaskan akan mengurangi tingkat dukungan militernya kepada sekutu, baik di Eropa maupun di kawasan lainnya. Amerika resmi tinggalkan NATO. Teman-teman, kemarin malam Pentagon, ini dari siaran resmi Pentagon bersama Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyebutkan atau mengumumkan bahwa Amerika sudah resmi tak lagi memprioritaskan Eropa sebagai sekutunya. Apakah ini adalah sebuah tanda atau awal dari PD3, Perang Dunia Ketiga? Karena kita tahu ini Amerika memang sangat ingin menguasai Greenland. Dan ini pengumuman kali ini menunjukkan bahwa ya Amerika makin menegaskan bahwa Eropa sudah bukan lagi sekutu kami. Kalau misalnya Amerika sudah resmi hengkang dari NATO, berarti kekuatan NATO sudah berkurang 50%, bahkan mungkin lebih. Dan negara-negara Eropa, negara-negara kecil Eropa, walaupun bisa terbilang kaya, tapi militernya tidak terlalu kuat. Karena ya mungkin Eropa terlalu dibuai oleh kemegahan, kemenangan Perang Dunia Kedua, sehingga lupa untuk membangun pondasi militernya. Sedangkan Amerika Serikat kita tahu teman-teman sejak Perang Dunia Kedua terus menggenjot industri militernya. Sehingga yang sekarang Amerika masih menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Bahkan kalau Rusia dan juga China digabung belum bisa melampaui kekuatan militer dari Amerika. Nah, teman-teman, ini makin panas ternyata di Greenland. NATO sendiri sudah mengumpulkan setidaknya 27 negara siap perang untuk ya menghadapi invasi dari Amerika Serikat. Bahkan ini Jenderal NATO sendiri mengatakan kami tidak hanya akan bertahan, tapi bisa saja menyerang. Kalau misalnya teman-teman ini sudah saling serang, akhir-akhirnya ujung-ujungnya apa? Pasti ketebak perang nuklir. Dan yang rugi siapa? Rakyatlah yang rugi. Kita yang rugi. Orang Indonesia juga bakal rugi. Banyak produk-produk kita yang diimpor dari Eropa, dari Amerika, dari China, Rusia, negara-negara yang berkonflik, pasti akan terhenti. Bukan hanya teknologi, tapi pasokan pangan, teman-teman, ternyata kita juga masih impor. Jadi jelas kalau misalnya Perang Dunia Ketiga meletus, tidak hanya Eropa, Amerika, Rusia, atau China yang hancur, tapi seluruh dunia juga akan terkena imbasnya. Dan amit-amit, kalau misalnya memang terjadi perang nuklir, itu Jakarta, Surabaya, Bandung, mungkin dapat jatah 1 atau 2. Karena dari teori konspirasi yang selalu kita ulang, teman-teman, bahwa ada sebuah rencana untuk menghancurkan seluruh sumber daya alam di semua negara-negara agar ya tidak terjadi kejomplangan nantinya. Jadi ya kebagian mungkin ini saya sebut mungkin menurut teori konspirasi ya Jakarta kebagian 1 atau 2 itu ya. Nah, teman-teman, kita mending simak dulu deh informasi yang menyebut bahwa ya Amerika sudah keluar dari NATO, Greenland sudah menyiapkan NATO sudah menyiapkan 27 negara untuk siap berperang. Dan gimana respon kita Indonesia? Kita simak dulu informasi selengkapnya. Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon mengumumkan perubahan besar dalam kebijakan pertahanannya. Melalui dokumen Strategi Pertahanan Nasional atau National Defense Strategy NDS 2026 yang dirilis pada Jumat 23 Januari 2026, Washington menyatakan akan memusatkan perhatian pada perlindungan tanah air dan pencegahan terhadap Cina. Dalam strategi terbaru ini, Amerika Serikat juga menegaskan akan mengurangi tingkat dukungan militernya kepada sekutu, baik di Eropa maupun di kawasan lainnya. Pentagon mendorong negara-negara sekutu untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanan masing-masing.
Dalam dokumen disebutkan saat ini pasukan Amerika fokus pada pertahanan dalam negeri dan kawasan Indo-Pasifik. Karenanya, sekutu dan mitra di wilayah lain diharapkan mengambil peran utama untuk menjaga keamanan mereka sendiri. Amerika Serikat menekankan hanya memberikan dukungan terbatas. Kebijakan ini menandai pergeseran signifikan dibandingkan strategi pertahanan pada masa pemerintahan Joe Biden. Jika sebelumnya China disebut sebagai tantangan paling utama dan Rusia sebagai ancaman akut, NDS 2026 justru menggunakan pendekatan yang lebih lunak. Dokumen ini tidak secara eksplisit menyinggung Taiwan dan mendorong hubungan yang saling menghormati dengan Beijing. Sementara, ancaman Rusia digambarkan sebagai ancaman berkelanjutan namun masih bisa dikelola, khususnya terhadap negara-negara NATO di Eropa Timur. Meski strategi pemerintahan Trump maupun Biden sama-sama menekankan pentingnya pertahanan dalam negeri, pendekatan terhadap ancaman dinilai berbeda secara signifikan. Dalam NDS 2026, pemerintahan Trump mengkritik pendahulunya karena dinilai lalai dalam menjaga perbatasan. Oleh karenanya, dalam NDS 2026, Pentagon akan menekankan keamanan perbatasan sebagai bagian dari keamanan nasional Amerika Serikat. Pentagon menyebut akan memprioritaskan penutupan perbatasan, penangkalan berbagai bentuk invasi, serta deportasi imigran ilegal. Dokumen NDS 2026 juga menempatkan Amerika Latin sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan luar negeri. Pentagon menegaskan akan memulihkan dominasi militer Amerika di kawasan belahan barat sebagai bentuk perlindungan terhadap tanah air serta akses ke wilayah-wilayah penting. Pentagon menyebut pendekatan ini sebagai Trump corollary to the Monroe Doctrine, merujuk pada prinsip lama Amerika Serikat yang menolak campur tangan kekuatan asing di kawasan Amerika Latin. Perbedaan lain yang mencolok adalah absennya isu perubahan iklim dalam dokumen terbaru ini. Padahal di masa pemerintahan Joe Biden, bayangkan jika suatu hari Amerika Serikat memutuskan keluar dari NATO, apa yang akan terjadi? Langkah pertama, NATO akan berhenti membeli senjata dan teknologi militer dari Amerika, dan sebagai balasannya, Washington akan menarik pasukan serta perlengkapan tempurnya dari berbagai negara anggota NATO. Tanpa kehadiran militer AS, NATO akan berubah arah. Fokus mereka akan bergeser ke kekuatan Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia. Negara-negara anggota NATO yang bukan bagian dari Uni Eropa akan kebingungan dan mulai mencari aliansi baru. Lalu apa yang terjadi dengan Kanada? Dalam skenario ini, Kanada kemungkinan besar akan ikut keluar dan berdiri di sisi Amerika. Mereka akan membentuk blok kekuatan baru yang bisa mengguncang tatanan global. Dan yang paling mengejutkan, ada kemungkinan Amerika Serikat justru menjalin kerjasama dengan Rusia. Dua musuh lama bersatu demi kepentingan geopolitik baru. Tapi jika semua ini benar-benar terjadi, skenario terburuknya lahirnya perang dingin generasi baru. Amerika, Kanada, dan Rusia berhadapan dengan NATO dan Uni Eropa. Apakah ini hanya teori atau bisa jadi kenyataan? Dunia berubah cepat, dan kadang sejarah terulang dalam bentuk yang berbeda. Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa follow untuk skenario geopolitik lainnya. Departemen Pertahanan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan perubahan signifikan dalam postur militernya dalam konteks peran mereka di aliansi negara-negara NATO. Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan penarikan hingga 10.000 tentara dari Eropa Timur. Menurut beberapa sumber yang mengetahui wacana tersebut, Eropa Timur merupakan pintu depan Rusia, negara yang diwaspadai negara-negara NATO merujuk aksi ekspansi pasukan Moskow di Ukraina. Terjadi hanya 3 tahun setelah pemerintahan Biden memperkuat wilayah tersebut dengan pasukan tambahan pada tahun 2022 untuk melawan invasi Rusia ke Ukraina. Para pejabat Eropa telah menyatakan kekhawatiran. Seth John, wakil presiden senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional, telah memperingatkan bahwa pengurangan pasukan Amerika Serikat akan melemahkan pencegahan, sebuah pernyataan yang menggarisbawahi resiko besar bagi NATO. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini
aliansi NATO terguncang. Kenapa Min kok terguncang? Ada gempa Min? Ya bukan ada gempa. Tapi Amerika Serikat mau meninggalkan NATO ya. Ini bukan omon-omon. Benar, karena kondisi ekonomi Amerika Serikat yang saat ini kurang, gimana ya, kalau dibilang kurang bagus. Memang akhir-akhir ini Amerika ini ekonominya juga lesu ya. Jangan anggap ekonomi lesu itu di negara-negara berkembang kayak Indonesia, kayak negara-negara berkembang lainnya. Negara adidaya pun hari ini juga lesu, bos. Lu bayangin 2 juta tentara Amerika itu nyaris gak digaji, ribuan dipecat, banyak loh friend. Nah ini membuat ekonomi Amerika Serikat benar-benar tidak menguntungkan karena mayoritas NATO ini ya, alokasi anggarannya dari Amerika Serikat sendiri. Bahkan ini Amerika Serikat ya selama ini dikenal sebagai donatur utama Fakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Namun siapa sangka aliansi tersebut sempat terancam goyang akibat rencana Donald Trump untuk membawa negaranya angkat kaki. Ibaratnya ente kerjasama nggak menguntungkan, ya udah kan, mending cabut, ya kan? Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg ya, mengungkapkan hal ini terjadi setelah Trump mengancam akan menarik Amerika Serikat keluar dari organisasi tersebut. Klaim tersebut diungkapkan Stoltenberg dalam kutipan dari memoarnya yang akan datang. Ia mengenang kembali KTT NATO di mana Trump mengeluhkan bahwa Amerika Serikat menanggung 80% sampai 90% dari biaya aliansi dan mengancam akan menarik diri. Bayangkan, ibaratnya pengeluarannya per hari 100.000 gitu ya. Itu yang 90.000 itu dari Amerika. Yang 10.000 dari negara-negara NATO sendiri. Apa nggak boncos Amerika jika diterus-terusin ya? Dengar ya, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan, kami tidak membutuhkan NATO. Kata Trump seperti itu, seperti dikutip dari Stoltenberg. Seraya mencatat bahwa jika Amerika Serikat menarik diri dari blok tersebut, aliansi itu akan mati ya. Karena kekuatan mereka benar-benar di tangan Amerika Serikat. Nah, Trump dilaporkan membuat pernyataan serupa di kemudian hari. Ia sempat menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan NATO dan akan melakukan urusannya sendiri, kecuali anggota Eropa meningkatkan belanja militer hingga 2% dari produk domestik bruto mereka. Ia juga mengancam akan pergi dengan mengatakan tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini. Ungkapnya Trump seperti itu. Nah, sikap keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dilaporkan memicu kekhawatiran bahwa blok tersebut akan runtuh ya. Stoltenberg mengatakan kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha meredakan ketegangan. Ente bisa nilai sendiri ya, NATO tanpa Amerika adalah kumpulan negara-negara lemah ya. Ini fakta loh. Kalau ente penyipong NATO, ya nyatanya seperti itu. Kalau ditinggal Amerika Serikat, punya apa mereka? Mereka teknologi nggak punya, kekuatan nggak punya, budget nggak punya gitu loh. Tanpa Amerika, mereka itu hanya kumpulan negara-negara yang nggak tahu arahnya. Pokoknya kayak arisan emak-emak itu aja, ngumpul-ngumpul doang. Negaranya banyak, anggotanya banyak gitu aja. Tapi kekuatan tetap ketergantungan dengan Amerika Serikat. Nah, sementara itu mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang kini memimpin NATO membantu membujuk Trump untuk tetap tinggal bersama NATO. Rutte berhasil meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok telah meningkatkan belanja mereka sebesar 33 miliar US dollar atau 547,8 triliun. Trump kemudian setuju untuk berada tetap di dalam NATO setelah secara terbuka diberikan pujian atas peningkatan belanja tersebut. Mantan kepala NATO itu juga menulis bahwa jika Trump benar-benar keluar ya, perjanjian dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga. Episode tersebut menyoroti betapa tergantungannya kami pada partisipasi Amerika Serikat. Di sisi lain ya,
Rusia secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dalam beberapa tahun terakhir dan berulang kali menggambarkan ekspansi ke timur blok tersebut sebagai salah satu akar penyebab konflik ya di kawasan benua biru. Dan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa NATO secara de facto sedang berperang ya melawan Rusia. Jadi NATO ini sekarang dilema ya kan. Kalau tanpa Amerika nggak mampu ya kan, mau nganggarkan belanja ditingkatkan duitnya pada kering ya tipis, nggak punya duit ya. Terus gimana enaknya Bren? Boleh tulis di kolom komentar. Dan usut punya usut untuk rencana Amerika Serikat keluar dari NATO ini juga didukung ya dari berbagai situasi politik dalam negeri Amerika Serikat karena ya itu tadi tidak menguntungkan. Senada yang disampaikan Trump ya, seorang miliarder Amerika Serikat Elon Musk juga sepakat dengan gagasan agar Amerika Serikat keluar dari NATO. Bahkan Musk juga bilang jangan hanya keluar dari NATO, kalau perlu Amerika keluar dari PBB. Katanya seperti itu. Nah, miliarder Amerika Serikat yang penyandang dana utama dari Presiden Trump itu sepakat dengan gagasan pemerintah Amerika Serikat, terutama gagasan-gagasan yang dikeluarkan statement oleh Donald Trump di mana agar Amerika Serikat keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara ya. Karena dokumen tersebut menyerukan ya penghentian semua pendanaan ya Amerika Serikat untuk organisasi-organisasi tersebut dan melarang keterlibatan Amerika Serikat dalam misi menjaga perdamaian ya kan. Dan Trump juga berulang kali mengkritik Eropa karena rendahnya kontribusi yang diberikan terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menuntut semua negara-negara anggota untuk sadar diri. Nah, mari kita lihat apakah NATO ini di era Presiden Donald Trump akan benar-benar bubar, ya kan? Karena melihat dari sejarah pembentukan NATO sendiri adalah aliansi pertahanan yang didirikan pada tahun 1949. Notabene adalah ini grup aliansi yang sudah lama ya, pasca meletusnya selesainya Perang Dunia Kedua ya, dan dibentuk untuk menghadapi ancaman Uni Soviet. Dan organisasi ini beranggotakan negara-negara dari Amerika Utara dan Eropa yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Prinsip utama dalam perjanjian di pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana NATO yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, sehingga mereka wajib membela satu sama lainnya. Karena saking ketar-ketirnya dengan Rusia saat ini, Bren. Nah, Bren itu tadi ya pembahasan admin ini dikutip dari CNBC di mana usut punya usut aliansi NATO rawan bubar jika ditinggal Amerika Serikat. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di... Ya teman-teman, sudah kita simak barusan informasi lengkap soal Amerika Serikat yang hengkang dari aliansi NATO atau ya sudah tidak lagi memprioritaskan Eropa sebagai sekutunya. Jadi kalau misal Perang Dunia Ketiga meletus, ya mungkin saja Amerika tidak akan membantu Eropa atau kemungkinan paling buruknya Amerika yang akan memulai menyerang NATO, yaitu lewat Greenland. Dan wah, ini tentu teman-teman sangat disayangkan. Karena ya hidup sudah cukup sulit di Indonesia. Apalagi kalau ada Perang Dunia Ketiga, kita mengalami perang nuklir, wah itu bakal lebih sulit juga, lebih ngeri juga. Ya kita yang masih sibuk nyari kerja, tiba-tiba ada roket nuklir yang melewat di atas kepala kita. Kan itu tidak bisa kita bayangkan. Tapi ya itu sudah bakal jadi. Sudah pasti teman terjadi. Karena ya kalau misalnya kita lihat di Nubuah ya, di Al-Qur'an juga ada yang namanya itu perang besar akhir zaman, di mana semua teknologi musnah yang menyisakan teknologi abad pertengahan. Pedang, busur, panah, tombak, perisai seperti itu. Kenapa teknologi bisa hilang? Ya salah satunya mungkin ya karena perang nuklir yang menghanguskan berbagai barang-barang elektronik
Ya, gimana menurut kalian deh teman-teman? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.